Kemarin waktu aku bikin video A Day in My Life tentang keseharian aku sebagai autoimmune survivor, ada yang nanya nih, Kak, pakai suplemen atau enggak? Yes, aku pakai suplemen. Tapi sebelum aku kasih tahu suplemen apa yang aku pakai, kita harus punya pemahaman dulu. Kenapa kita harus pakai suplemen ini? Aku mau jelasin mulai dari inflamasi dulu. Kalau kita bicara inflamasi, mungkin teman-teman mostly kenalnya radang. Biasanya taunya radang sendi, radang tenggorokan gitu kan ya. Itu benar, salah duanya itu. Gimana itu bisa terjadi? Itu terjadi karena tubuh kita itu memberikan reaksi atau mekanisme tubuh untuk memproteksi atau melindungi diri kita dari bakteri, virus, kerusakan jaringan, terus apalagi ya, stres oksidatif, benturan, infeksi, macam-macam lah. Nah, biasanya kalau orang tuh ngomongnya gini, ayo tingkatkan imunitasnya, naikin lagi imunnya. Kenapa? Karena inilah yang akan ngebantu kita untuk memproteksi diri kita dari bakteri, virus, dan lain-lain itu. Nah, yang terjadi di orang-orang autoimun adalah ketika sistem imun itu atau sistem kekebalan tubuh itu justru menyerang sel-sel baik, sehingga terjadi inflamasi atau peradangan secara kronis. Nah, terjadinya karena apa? Bisa karena genetik, bisa karena gaya hidup, bisa karena makanan yang dikonsumsi, dan lain-lain. Nah, pertanyaan selanjutnya kayak gini. Kita taunya gimana, Kak, kalau tubuh kita lagi ngalamin peradangan? Yang paling gampang ya itu radang tenggorokan, kayak gitu kan. Sekarang kan zamannya lagi ispa segala macam gitu ya. Selain kayak gitu, bisa juga badan kita tuh rasanya kayak mulai demam, ya kan? Misalnya nih, kita kena benturan, kepukul, luka, itu biasanya badan kita ngapain? Itu rasanya bengkak gitu. Terus kalau misalnya di mulut bisa terjadi juga sariawan, di kulit bisa terjadi juga yang namanya gatal. Macam-macam. Jadi reaksi tubuh setiap orang tuh berbeda-beda. Ya. Nah, autoimun tuh pun banyak. Ada lebih dari 100 autoimun yang berbeda-beda di dunia ini. Nah, sekarang vitamin apa, Kak, yang bisa membantu untuk menjaga kekebalan tubuh? Nah, salah satunya Vitamin D3. jadi aku minum Vitamin D3 dengan dosis 1000 IU. Ini aku belinya dari Tomokenko. Biasanya memang aku minum setiap hari. Ini isinya ada 100 ya. Atau kalian juga bisa beli per strip gitu. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Ini udah aku sobek-sobek. Jadi sebenarnya ini nggak cuma buat si autoimun, tapi juga buat semua orang. Nah, ini alasannya kenapa juga D3 pada saat kita COVID tuh gencar banget. Termasuk untuk ibu hamil. Jadi di sini juga sebenarnya dia ngasih tahu kok buat siapa aja sih yang cocok minum vitamin D3. Di orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, penderita infeksi, juga penyakit autoimun. Ini soft gel. Ini aku juga hari ini belum minum sih. Ini aku habis makan, jadi aku juga harusnya minum vitamin D3. Satu lagi vitamin yang aku konsumsi sebagai autoimun itu vitamin omega 3. Ini fish oil 1000 dari Blackmores, dia odorless, jadi nggak bau amis. Kita tuh sebenarnya semua butuh vitamin omega 3 ya, nggak cuma yang autoimun juga gitu. Nah, omega 3 ini kan sebenarnya kita bisa dapat dari ikan, seafood, kerang, dan lain-lain. Tapi kalau makan kebanyakan kerang, seafood, jatuhnya kolesterol ya kan. Lah mendingan aku minum kayak gini. Nah, jadi itu dua vitamin yang selalu aku konsumsi setiap hari. So, kalian kalau juga punya autoimun, aku suggest tambahin multivitaminnya ya, D3 dan juga omega 3.